Pas di dalam masjid kejadian itu anak-anak sudah panik semua. Orang warga semuanya kumpul di dalam masjid. Badannya, mukanya nggak ada, seperti apa ya? Seperti udah berlumuran lumpur udah semua, Ustaz. Termasuk awalnya itu bermula dari tanggal 1 Desember, Ustaz. Tanggal 1 Desember itu anak-anak masuk semua aktif, itu memang di tengah pelajaran. Ada ibu-ibu yang menjemput putra-putrinya di sekolah karena ada pemberitahuan dari atasan, himbauan dari atasan bahwasanya Semeru lagi dalam keadaan darurat, ibu-ibu yang di warga Curakoban harus waspada gitu. Akhirnya banyak ibu-ibu yang menjemput putra-putrinya, ketika itu pelajaran diberhentikan di pertengahan tadi ya. Pas tanggal 2 sama tanggal 3-nya nggak ada kejadian, nggak ada apa-apa. Pas tanggalnya 4 itu, pada 4 Desembernya itu nggak ada tanda-tanda. Cuma untungnya waktu itu jam 10 sampai jam 11-an itu hujannya deras. Cuma nggak ada tanda-tanda apa-apa dari atasan. Akhirnya anak-anak yang sekolah waktu itu cuma 30, Ustaz ya. Dari 30 anak itu yang sekolah, kami tetap aktif kita belajar dimulai, Ustaz ya. Akhirnya ketika kejadian itu untungnya salah satu ustadz keluar dari rumah jerit, Ustaz ya. Jerit pas jam 3 kan jerit sama Ustaz ya. Akhirnya keluar, anak-anak keluar semua, Ustaz. 30 anak yang waktu itu sekolah yang aktif pada tanggal 4 Desembernya keluar semua, Ustaz ya. Akhirnya yang 10 itu ketika melihat kejadian itu panik atau trauma keluar kocak-kacau, Ustaz, dari kejadian tersebut, Ustaz ya. Ya, Ustaz. Termasuk yang 20 yang saya bisa kondisikan, saya masukkan ke dalam musola. Maka ya kenapa? Karena saya masih mempunyai tanggung jawab bagi saya. Bagaimana sekiranya anak yang ada di madrasah waktu kejadian itu bisa saya samakan semua. Cuma karena 10 itu keluar panik lari kencang, yang 20 itu yang saya bisa selamatkan, saya masukkan ke dalam rumah. Pas di dalam rumah keadaannya sudah gelap, Ustaz ya. Angin debu, hujannya deras bersama dengan angin, Ustaz ya. Maka seketika itu satu persatu ibunya ada yang menjemput anaknya. Ustaz, anak saya ada di sini, Ustaz. Kalau ada monggo dibawa, Bu. Kalau nggak ada nangis orang tuanya. Karena bukan hanya orang tuanya, saya pun ketika ada di pose itu ya, melihat putra-putrinya yang lari kencang, yang nggak bisa terkontrol itu, saya nggak ada harapan untuk bisa hidup putra-putrinya. Karena kejadian itu seakan-akan sudah kiamat bagi saya. Mengingat kejadian seperti itu, Ustaz ya. Akhirnya yang 20 itu yang bisa saya selamatkan, saya berupaya semaksimal mungkin sama guru yang lain, sama kakak saya guru, bagaimana anak itu bisa selamat, Ustaz. Akhirnya yang ada dijemput orang tuanya sudah saya bawa orang tuanya. Termasuk akhirnya 10 yang belum bisa saya bawa, yang sama orang tuanya nggak dijemput. Akhirnya yang 10 itu saya masukkan ke dalam, sesudah kejadian sudah nggak ada hujan, sudah nggak ada angin, saya masukkan, saya ngungsikan ke dalam masjid kejadian itu. Pas di dalam masjid kejadian itu anak-anak sudah panik semua. Orang warga semuanya kumpul di dalam masjid. Badannya, mukanya nggak ada, seperti apa ya? Seperti udah berlumuran lumpur udah semua, Ustaz. Termasuk saya pribadi, karena ketika keluar itu hujan debu itu masih ada, Ustaz. Makanya ketika saya masuk dalam masjid sama anak-anak santri itu orang tuanya banyak yang menjemput, yang menanyakan sama saya, Ustaz, mana anak saya, Ustaz? Kalau nggak ada tuh siapa Bu namanya Yusril, nggak ada, Ustaz. Nggak ada, Ustaz, lah cari nggak ada. Maka pikiran saya nangis, saya pikirkan anak saat ini apa selamat apa enggak, itu kejadiannya. Karena mengingat kejadian itu seakan-akan nggak ada harapan. Bukan hanya saya, mungkin semua warga mungkin nggak ada harapan. Makanya yang saya pikirkan terus ketika dalam pengungsian jalan kaki sampai pengungsian itu anak santri. Bagaimana anak santri itu semuanya bisa selamat, bisa tercarikan. Makanya semalam sudah kejadian itu saya nggak bisa tidur, mikir anak-anak santri semuanya. Makanya ketika keluar dari masjid itu ngungsi 1 kiloan dari tempat masjid itu, akhirnya
saya dapat dapat informasi satu persatu anak santri sudah ditemukan, termasuk Vida yang terakhir yang belum ditemukan. Pikiran terus saya bagaimana itu. Akhirnya selang 5 hari dari kejadian itu saya dapat informasi, cuma masih belum bisa dipastikan, cuma fiksi apakah benar ada apakah enggak ya. Akhirnya untuk memastikan saya cari di tempat pengungsian masing-masing, akhirnya tertemulah Vida tersebut ya. Lega hati saya, anak-anak santri semuanya selamat waktu kejadian tersebut. Akhirnya saya berupaya bagaimana anak-anak santri ini tetap bisa belajar, mengingat banyak yang trauma. Akhirnya saya kumpulkan sama ibu-ibu wali santri, termasuk ada koordinator Al-Miftah Hasan Huda sama Pak Sugeng ya. Itu semuanya berkumpul, timbullah inisiatif atau pendapat dari ibu-ibu ini bagaimana anak santri ini tetap bisa belajar meskipun madrasahnya sudah hancur, rumah sudah tidak punya, tidak memungkinkan, cuma bagaimana belajar, semangat belajar tetap hidup. Akhirnya dari itu terjadilah pelajaran seperti ini ya, bisa aktif belajar seperti ini meskipun madrasah sudah hancur nggak memungkinkan, cuma saya yakin tetap madrasah harus tetap berdiri, madrasah harus tetap berjalan, anak-anak santri itu tapi yang bisa saya ceritakan. Makanya sekarang alhamdulillah dari sekian yang bisa saya kumpulkan 30, yang lainnya mencar-mencar. Ada yang di Surabaya, ada yang di Sidoarjo, ada yang di Kaliboto, mencar-mencar. Cuma yang sekitar sini di antara Lumajang itu yang bisa saya kumpulkan, saya mulai lagi aktivitas belajar seperti biasa. Tapi untuk sekarang di teman-teman sudah kira-kira mental teman-teman gimana kira-kira? Tapi alhamdulillah sudah hilang, agak hilang. Makanya dengan diadakan kesibukan ini traumanya berlahan-lahan sudah agak hilang. Dan juga alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Sidogiri terutamanya sudah memperhatikan nasib Madrasah Fathul Ulum, sehingga fasilitas semuanya mulai dari kita, mulai dari buku, papan tulis semuanya dibiaya oleh Pondok Pesantren Sidogiri. Saya sebagai PJ penanggung jawab atau Kepala Madrasah Fathul Ulum mengucapkan syukur kasih kepada Ustadz Sidogiri, kepada Pondok Pesantren Sidogiri yang banyak peduli kepada anak-anak santri kami yang ada di sini.